Hutan yang rindang lah berbagai jenis pohon, buah-buahan yang manis dan ranum. Aku pohon apel yang indah, ini batangku dan ini rantingku. Bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek
lagi. Nanti aku akan membalas kebaikanmu, pohon apel. Tidak, pergi sana. Aku tidak akan membuat jika kamu nempel di dahanku. Dengan sedih, si ular kecil mencari pohon lain untuk ditinggal. Namun, pohon-pohon di hutan tersebut menolaknya. Si ular kecil tidak menyerah. Ia terus berjalan dan bertanya kepada pohon-pohon di sepanjang jalan. Hingga tibalah ia di tepi hutan. Si ular kecil menangis. Bagaimana ia bisa mencari makanan jika tidak ada pohon yang bersedia di hutan? Ia kemudian teringat pesannya agar tidak pernah menyerah dan berdoa kepada Allah karena hanya Allah yang dapat memberikan rezeki bagi semua makhluknya di bumi. Ya Allah, ya Mukti, berikan aku rezeki berupa daun-daunan agar aku bisa makan, dan berikan aku tempat berlindung pada tanaman yang baik hati. Bunga matahari yang tumbuh-tumbuh di hutan tersentuh mendengar doa si ular kecil. Ia ingin membantu, walau bukan pohon yang besar, namun ia bisa memberikan makanan dan tempat tinggal bagi si ular kecil. Wahai ular kecil, jangan bersedih. Kau bisa tinggal di batangku yang sederhana dan memakan daunku. Siapa itu? Aku bunga matahari. Walau batangku tak sebesar pohon apel dan tidak memiliki buah, namun aku bisa memberikan daunku untukmu. Apakah kau yakin kata pohon lain akan banyak? Tidak perlu khawatir, apalah nanti beberapa lembar daun dibandingkan dengan sahabat setia yang selalu menemani. Si ular kecil sangat senang. Ia bukan hanya menemukan tempat bernaung dan makanan, tetapi ia juga memiliki sahabat baru. Si ular kecil sangat bersyukur karena Allah telah mengabulkan doanya. Sejak saat itu, si ular kecil menghabiskan waktunya bersama bunga matahari yang baik hati. Mereka bercerita, bermain, dan tertawa bersama. Namun pada suatu hari, wahai sahabatku, hari ini hari terakhir kita bisa bermain bersama. Memang kenapa, ular kecil? Mulai besok aku harus berpuasa di dalam kelompok agar aku bisa menjadi makhluk yang lebih baik seperti dirimu. Selama ini aku banyak makan buat bekalku berpuasa. Baiklah ular kecil, aku akan selalu mendoakanmu. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Sampai berjumpa lagi sahabatku. Si ular kecil mengurus dirinya dalam kebun. Bunga matahari melindungi sahabatnya dari panas dan hujan, juga menjaganya dari tiupan angin kencang. Hewan-hewan yang ada di hutan penasaran dengan kepergian si ular kecil. Mereka berusaha mencari si ular kecil dengan bertanya kepada pohon yang tumbuh di hutan. Kemana pergi ya si ular kecil? Aku tidak tahu. Apakah kamu tahu pergi si ular kecil itu? Aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita bertanya kepada pohon? Aku setuju denganmu, kelinci. Wahai pohon, apakah kamu tahu pergian si ular kecil itu? Tadi aku mendengar si ular kecil berpamitan dengan bunga matahari.
bulan berpuasa kita kepompong. Apa itu kepompong? Kami juga tidak tahu. Baiklah, terima kasih, Paul. Dengan penasaran, hewan-hewan berjalan menyusuri hutan untuk mencari keberadaan. Sampai pada akhirnya pintu terbuka dan keluarlah seekor binatang memiliki sayap cantik hingga membuat seluruh penghuni hutan mengagumi sayap. Siapa dirimu? Mengapa bukan sahabatku si ular kecil yang keluar dari kepompong itu? Akulah si ular kecil sahabatmu. Setelah aku berpuasa, aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Sekarang aku bisa membantu menyembuhkan mood dan bunga-bunga lain.